semuanya, selamat datang. Semoga semuanya baik-baik saja. Oke, kali ini pembahasan chart pattern kembali saya lanjutkan dengan membahas ascending, descending triangle dan penan ya, pola penan. Oke, kita lanjut aja teman-teman ya. Oke, ini kadang polanya sering muncul ya, ascending atau descending triangle. Ya, tapi siapa tahu saja muncul pada saat yang kita momen yang kita ambil ya. Pada saat momen trading kita muncul ini ya, kita bisa nanti manfaatkan. Ya tentu saja kita harus mengenalinya dulu ya. Oke, secara teori teman-teman, di sini ascending, descending triangle seperti ini ya. Dia itu dalam uptrend ya, ada price membuat resisten yang sama datar ya. Resisten ini datar. Kemudian dia supportnya ascending atau menanjak naik ya. Ini dinamakan ascending triangle ya. Kalau yang ke bawah ini dinamakan descending triangle ya. Nah begitu. Jadi ketika di uptrend ini polanya ini atau rangingnya ini ya, karena di time frame besar dia konsolidasi, jadi ini membentuk ascending triangle. Kita bisa memanfaatkan di area supportnya teman-teman ya. Karena ini uptrend, kita bisa memanfaatkan di sini, cari pola di sini, cari pola di sini ya. Tentunya pola reversal bullish ya. Untuk di binary option, tapi kalau di forex dia harus nunggu breakout dulu ya. Dan biasanya di forex profit target ya sama seperti jarak antara awal mula dari formasi ini dibentuk ya. Jadi di sini ada A dan B. Jadi ini jaraknya sama dengan profit target ya. Kira-kira profitnya sampai sini, dan kalau udah sampai sini dia bisa break ke bawah atau bisa retrace dan lanjut naik. Oke, itu untuk ascending. Sekarang descending ya sama. Kalau di descending kita cari di resisten ya. Cari pola di sini, cari pola di sini, cari pola di sini. Kalau ini udah terbentuk support, udah terbentuk resisten, udah terbentuk support, nah di sini wajib kita cari yang namanya pola baik itu evening star, dark cloud cover, bearish engulfing ya, dan pola-pola reversal bearish lainnya. Karena ini tekanannya ada trend down, jadi kita follow trend down. Di sini kita follow trend up ya. Oke, itu teman-teman untuk teori dari ascending dan descending triangle. Sekarang di sini saya mau contohkan ya teman-teman ya. Di chart pattern, kemudian ascending descending triangle. Oke. Ini adalah contoh dari apa ini? Menurun artinya descend ya, descending triangle. Nah, ini yang saya contohkan. Kita harus cari pola di sini. Kalau ini kan belum terus ya, di sini dan di sini. Karena dia membentuk turun, support, kemudian naik untuk resisten, kemudian kita tahu di sini dia membentuk support. Kemudian kita cari di sini seperti ini, bearish hanging man ya, retracement dan penerusan. Bearish engulfing, retracement, penerusan ya. Karena kalau di ini kan marketnya adalah ranging dalam time frame. Ini kan marketnya ranging ya. Dan berarti di time frame besar dia adalah konsolidasi gitu, teman-teman ya. Ya karena ini kalau dihitung dari sini opening, di sini closing adalah doji ya. Sini akan bentuk doji. Nah, biasanya kita wajib menunggu retracement di sini ya. Retracement baru kita sell. Itu kalau yang descending. Kemudian ada contoh lagi ini. Ini yang descending juga ya. Ini saya ambil contoh di internet juga. Nah, di sini kan ada pola bearish engulfing, retracement. Nah, kita entry di sini. Kalau ini ada pola, ini nggak jelas sih ya.
karena ini bisa jadi support. Ternyata ini gagal penerusannya, berarti retracement dan bisa entry di sini atau di sini ya. Nah, di sini juga bisa entry di sini ya. Karena kalau kita tahu ini polanya adalah pola triangle. Jadi ini lebih meyakinkan kita untuk open posisi sell-nya di antara sini ya. Karena trend down ya. Oke, itu untuk yang descending. Sekarang contoh ascending ada nggak? Nah, ini contoh ascending. Ascending dia menanjak. Kita cari di mana? Dia untuk support, untuk resisten, support. Nah, di sini. Kita cari di supportnya ya, karena ini uptrend. Untuk engulfing, retracement, trend continuation ya. Untuk dark cloud cover, retracement, trend continuation. Jadi dari contoh-contoh tadi itu pasti ada retracement ya. Nah, itulah kenapa ada retracement, karena ada di ranging market ya. Di ranging market kita wajib menunggu retracement teman-teman. Karena kalau strong kayak gini dia harus memerlukan tekanan ya, tekanan yang kuat. Kalau di awal mula ya, pattern reversal di awal mula itu harus memerlukan tekanan yang kuat. Maksudnya kalau di sini bullish berarti di sini harus ada bearish yang lama ya. Kemudian muncul engulfing, kita baru bisa entry di candle kedua. Kalau ini ranging, kita harus entry setelah retracement ya. Oke, itu adalah gininya teman-teman ya. Teori yang harus kita terapkan di dalam ascending ataupun descending triangle. Nah, kalau di sini chartnya agak beda ya. Di sini tidak menggunakan candle, tapi pada dasarnya kalau dicari di sini pasti ada pola reversal. Sini reversal ya. Dan biasanya yang datar ini di atas ini resisten, kalau di break candle breaknya besar seperti ini ya. Ini bisa menjadi konfirmasi untuk penerusan tren. Jadi orang itu biasanya entry di setelah dia break ini ya. Itu. Oke teman-teman, itu dia penjelasan saya tentang ascending triangle, ascending dan descending triangle. Sekarang kita lanjut ke penan ya. Pola penan adalah seperti ini. Karena ini pola ya, jadi kita nggak usah panjang-panjang videonya ya. Oke, di sini ada bullish penan dan bearish penan. Penan itu seperti flag itu nggak sama ya, karena flag dia pasti channel di sini. Kalau penan dia triangle, tapi fase triangle-nya itu cepat ya. Jadi mungkin dia hanya membentuk dua support, kemudian dia break ya. Bisa juga satu support, satu resisten, kemudian support kedua, kemudian dia break ya setelah support kedua. Jadi di sini agak pendek ya. Biasanya di sini kalau di candle 1 menit ya, di sini ada bullish besar ya. Kemudian ada candle bearish doji ya. Ini ada doji. Dan di sini ada candle bullish lagi. Begitu sebaliknya kalau bearish ya. Kenapa doji ini adalah pola penan ya kalau dicari di time frame kecil. Katakanlah ini time frame-nya adalah berapa ya? Katakanlah di sini 5 menit ya. Mungkin di time frame 1 menit di sini akan membentuk penan ya. Itu 5 menit, 5 menit, 5 menit. Doji ini bisa terjadi karena penan ya. Itu. Oke, itu untuk contoh bullish penan. Kalau bearish penan sama ya. Dia ada tiang dulu. Ada trend down. Di sini ada trend up. Ketika trend down, dia membuat support, kemudian membuat resisten dan membuat support. Nah, di sini biasanya dia membuat lagi resisten baru. Dan jarak pembentukannya ini cepat ya. Kalau symmetrical triangle kan bisa dia membentuk 3 resisten ataupun 3 support ya. Kalau ini maksimal udah, kalau penan ya maksimal 2 kalau dia trend down maksimal 3 resisten ya. Katakanlah dia naik,
dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dan dia break ya, gitu. Maksimal biasanya 3 resisten. Kalau di sini 3 support ya. Itu karena penan itu cepat. Dia itu kalau kita ibaratkan seperti rally base rally ya, dimana tekanan rally ini kuat ya. Kalau untuk yang turun, drop base drop ya. Jadi base nya inilah penannya itu sih yang saya bisa pahami ya. Oke, kemudian ada contohnya. Saya di sini siapkan contohnya ya, beberapa yang saya screenshot teman-teman ya. Nah, ini dia contoh dari penan ya, karena dia hampir mirip dengan triangle ya. Triangle itu biasanya lebih panjang, kalau penan pendek. Kita tahu di sini opening kan, opening closing. Ini tidak lain adalah doji ya. Di time frame berapa ini? Di time frame 13 menit ya, doji. Nah, di sini ada pola tiangnya. Biasanya tiangnya ini dari sini ya, jaraknya ya sama dengan take profitnya. Kalau di forex ya, kalau di binary ya kita bisa entry di daerah sini. Di sini kan ada dark cloud cover, retracement, entry sell. Kalau ini bearish engulfing, retracement, entry sell gitu ya. Harus menunggu retracement, itu ingat teman-teman. Oke, kita ambil contoh lagi itu yang bearish ya. Mungkin yang bullish gimana ya? Nah, ini bullish. Ini bullish teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ada tiangnya. Kemudian dia di sini turun ya. Support, resisten ya. Support. Nah, di sini ada pola morning star tapi tidak ada retracement ya. Jadi di sini kurang bisa diandalkan ya. Di sini juga morning star tapi kurang bisa ya. Tapi kita harus tahu candlenya ya. Candlenya ini kan agak besar ini udah. Jadi mungkin bisa entry di sini. Kalau ini juga begitu ya. Tapi saya sarankan menunggu retracement ya. Kalau kayak gini ya resikonya agak tinggi. Tapi ya ini sekedar contoh ya teman-teman ya. Bisa dilihat target profitnya sama dengan kurang lebih sama dengan tiang ya. Ini adalah pola yang namanya konsolidasi ataupun ranging di rally base rally ya. Karena di sini menciptakan doji. Oke, itu teman-teman penjelasan saya. Kemudian ada lagi. Nah, di sini lebih tidak beraturan ya, tetapi yaitu ya candlestick kan memang begitu. Tapi di sini penan juga ya. Di sini polanya nggak terlalu bagus ya teman-teman ya. Kayaknya ini retracement ya, retracement dan trend continuation. Oke, di sini cuma satu dapat ya. Karena di pola penan ya polanya itu cepat ya. Oke, di sini nah kadang kayak gini ya. Di sini ada pola bullish engulfing, retracement, bentuk support, kemudian bentuk resisten, bentuk support lagi ya. Tentunya di sini. Tapi di sini dia naik sini dulu. Sini dulu, turun, muncul engulfing ya. Bisa entry di sini tapi berisiko ya, karena di ranging market kita harus nunggu retracement. Tapi ini adalah contoh ya. Itulah kadang-kadang dia tidak sesuai dengan apa yang kita gambarkan. Jadi gambar polanya nggak akan halus seperti ini ya. Karena di market itu akan berbeda-beda. Tapi pada intinya dia sama ya. Konsepnya sama. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan saya tentang penan dan ascending descending triangle. Semoga video saya bermanfaat. Saya ucapkan salam trader.